Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nusalsabila Handayani dengan NPM 22753029. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara IP versi 4 dan IP versi 6. Jadi, Internet Protocol version 4 atau IP versi 4 dan Internet Protocol versi 6 atau IP versi 6 adalah dua protokol yang digunakan untuk mengelola alamat IP dalam jaringan komputer. Nah, berikut ini secara singkat saya akan menjelaskan perbedaan antara kedua IP versi ini. Yang pertama, IP versi 4 ini, panjang alamat menggunakan alamat 32 bit dan memberikan sekitar 4,3 miliar alamat unik. Nah, format alamat IP versi 4 ini terdiri dari 4 oktat atau 8 bit yang dipisahkan oleh titik ini. 9 oktat yang dipisahkan oleh titik. Lalu, jumlah alamat keterbatasan 32 bit IP versi 4 ini menyebabkan kelangkaan alamat IP versi 4 di era pertumbuhan pesat internet serta penggunaan NAT atau Network Address Translation umum yang digunakan untuk mengatasi keterbatasan ini. Jadi di IP versi 4 ini ada yang namanya Network Address Translation. Lalu selanjutnya di IP versi 4 ini konfigurasinya dapat dikonfigurasi secara manual atau melalui DHCP. Ini ya, kalau misalkan ini. Jadi pas kita desktop, misalkan IP versi itu, nah kita bisa menggunakan DHCP ini contohnya. Apa enggak kita bisa menggunakan cara manual, gitu. Lalu konfigurasi lalu di bagian header. Nah, header IP versi 4 ini lebih sederhana dan memiliki ukuran yang tetap. Tanpa dukungan built-in untuk autentikasi dan enkripsi yang memerlukan protokol tambahan seperti IPsec. Lalu selanjutnya ada broadcast ya. Di IP versi 4 ini ada yang namanya broadcast. Nah, broadcast ini mendukung penggunaan broadcast untuk mengirim data ke semua perangkat dalam suatu jaringan. Jadi broadcast itu kayak kita mengirim pesan dari PC 0 ini, kita pakai broadcast. Nah, nanti pesannya itu akan langsung terkirim ke seluruh PC ini, dari PC ke laptop. Lalu selanjutnya saya akan membahas IP versi 6 ya. Nah, kalau panjang alamat IP versi 4 ini menggunakan alamat 128 bit yang memberikan jumlah alamat yang sangat besar. Nah, itu lebih dari 3,4 dikali 10 pangkat 38 alamat. Nah, format alamat IP versi 6 ini lebih panjang dan kompleks dibandingkan dengan IP versi 4. Lalu, jumlah alamat IP versi 6 ini didesain untuk mengatasi kelangkaan alamat IP versi 4 dan memberikan solusi jangka panjang untuk pertumbuhan internet. Selanjutnya, perbedaan terletak di konfigurasi. Nah, alamat IP versi 6 dapat dikonfigurasi secara otomatis melalui stateless address auto configuration atau SLAAC atau menggunakan DHCP versi 6. Ini kalau misalkan di desktop konfigurasi, ini kita pakai IP versi 6 di sini. Oke, konfigurasi otomatis ini mempermudah penambahan perangkat baru ke jaringan. Itu fungsinya. Lalu bagian header. Nah, header IP versi 4 ini, IP versi 6 ini memiliki ukuran yang bervariasi dan dapat mengandung opsi opsional. Mendukung IPsec sebagai bagian integral dari protokol, memberikan keamanan lapisan jaringan. Serta kalau di IP versi 4 ini ada broadcast. Tapi kalau di IP versi 6 ini dia itu tidak ada broadcast, tapi adanya multicast. Nah, menggunakan multicast untuk mengirim data ke sekelompok perangkat tertentu menggantikan fungsi broadcast. Lalu selanjutnya di IP versi 4 ini ada yang namanya backward compatibility. IP versi 6 ini dirancang dengan kemampuan beroperasi bersama-sama dengan IP versi 4 melalui teknologi tunneling dan dual stack. Lalu selanjutnya di sini saya akan membahas perbedaannya yaitu di NAT ya, Network Address Translation. IP versi 4 menggunakan NAT secara luas untuk memberikan alamat IP publik di antara banyak perangkat dalam jaringan lokal. Nah, kalau IP versi 6 ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada NAT. Nah, memungkinkan perangkat memiliki alamat global yang unik. Jadi kalau IP versi 4 itu menggunakan NAT, kalau IP versi 6 ini lebih ke nggak menggunakan NAT. Lalu selanjutnya ada cost, yaitu quality of service. Nah, IP versi 6 ini menyediakan dukungan yang lebih baik untuk cost, memfasilitasi manajemen lalu lintas jaringan dengan lebih efisien,
Sedangkan kalau misalkan FOSS dalam IP versi 4 ini lebih bergantung pada konfigurasi dan implementasi yang kompleks. Lalu selanjutnya perbedaannya terletak pada autentikasi dan enkripsi. Nah, IP versi 6 ini mengintegrasikan IPsec secara default, memberikan autentikasi dan enkripsi data secara lebih baik, sedangkan pada IP versi 4, implementasi IPsec bersifat opsional memerlukan konfigurasi tambahan. Selanjutnya perbedaannya ada di penanganan multicast. Nah, IP versi 6 ini menyederhanakan penanganan multicast dengan menggunakan alamat khusus untuk tujuan ini. Sedangkan IP versi 4 memerlukan mekanisme khusus seperti IGMP atau Internet Group Management Protocol. Lalu selanjutnya perbedaan terletak di alamat IP dinamis. IP versi 6 ini mendukung alamat IP dinamis tanpa bergantung pada NAT, menyederhanakan administrasi jaringan. Sedangkan IP versi 4 sering menghadapi masalah kehabisan alamat IP dinamis dalam jaringan yang besar. Perbedaan selanjutnya terletak di Internet of Things atau IoT. Nah, IP versi 6 ini sangat relevan untuk pengembangan IoT karena memberikan jumlah alamat yang mencukupi. Sedangkan, jumlah alamat IP versi 4 yang terbatas membuatnya kurang ideal untuk menangani pertumbuhan perangkat IoT. Lalu, selanjutnya perbedaannya terdapat pada kemampuan pengalamatan. IP versi 6 memungkinkan pengalamatan geografis, memfasilitasi penentuan lokasi geografis perangkat. Sedangkan IP versi 4 ini tidak mendukung pengalamatan geografis secara bawaan. Perbedaan selanjutnya atau yang terakhir adalah implementasi perangkat dan perusahaan. Nah, banyak perangkat dan perusahaan telah mulai beralih ke IP versi 6 untuk mendukung pertumbuhan jaringan global. Meskipun IP versi 6 telah diadopsi secara luas, IP versi 4 masih dominan di banyak lingkungan. Jadi, kesimpulan akhirnya, IP versi 6 ini memiliki masing-masing karakteristik unik dan mendalam. Sementara, IP versi 4 terus digunakan secara luas, IP versi 6 ini menawarkan solusi untuk mengatasi batasan alamat dan memberikan fitur-fitur penting untuk mendukung evolusi internet. Transisi dari IP versi 4 dan IP versi 6 menjadi semakin penting untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan infrastruktur jaringan global. Ini kalau misalkan kita mengirim pesan dari sini ke server, sukses. Artinya berhasil kita mengirimkan pesannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.